Ya Tuhan, Shalom. Selamat pagi, kita berjumpa kembali saat pagi hari ini untuk merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Sebelumnya mari kita kembali bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu pagi hari ini, kami terima kasih hari yang baru yang Tuhan beri. Kami sudah ada ya Tuhan di hari yang ke-30 bulan Juni. Kami bersyukur pemeliharaan Tuhan sepanjang bulan Juni ya Tuhan, dan saat pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami semua, berkati kami semua, berkati hamba-Mu, tolong hamba-Mu dan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, maka semua ikut bersama-sama dengan kami saat pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa surga. Haleluya. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini di hari yang ke-30 bulan Juni tahun 2020, maka kita sudah sampai yaitu di Mazmur 19 sampai 21. Dan ini semua adalah Mazmur Daud. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan yaitu dari kitab Mazmur pasal yang ke-20. Saudaraku, dalam perikopnya ini doa mohon kemenangan bagi raja. Saudaraku, ini adalah seperti sebuah tuntunan, panduan yang ditulis oleh Daud tentang bagaimana mendoakan raja, mendoakannya ya supaya ada kemenangan yang terjadi ya. Nah, kalau kita perhatikan saudaraku bahwa ini adalah sebuah permintaan juga, permohonan juga dari seorang raja kepada rakyatnya supaya bahwa sekalipun dia sudah sebagai seorang raja dengan segala macam apa yang ada padanya, tetapi bahwa juga tetap mohon minta untuk adanya topangan doa, ya, adanya dukungan doa dari rakyatnya, karena rakyat tidak bisa, raja tidak bisa berjalan sendiri, ya, sekalipun ada prajurit-prajurit yang gagah perkasa yang menyertainya, yang sudah selama ini bersama dengan dia, bahwa tanpa pertolongan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, maka kemenangan tidak akan diraih. Nah, coba kita akan perhatikan, kita akan baca dari ayat yang kedua. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Ayat yang kelima, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kamu bersorak-sorak tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan. Saudara, ini yang ditulis oleh Daud bahwa sebagai tuntunan, panduan tentang memohon pertolongan kepada Tuhan untuknya, untuk raja, ya, untuk posisinya atau tanggung jawab yang diberikannya oleh Tuhan kepadanya sebagai seorang raja. Saudara, di dalam ayat yang kedua, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Dalam segala macam kesesakan yang dialami, segala macam tantangan, maka memohon kiranya supaya Tuhan menjawab dalam segala kesesakan tersebut, ya. Dan juga kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Dituliskan nama Allah Yakub, sebagaimana Tuhan menolong Yakub dalam segala kesesakan yang dilewatinya, yang dihadapkan kepadanya. Nah, Allah yang sama juga yang telah menolong Yakub dari segala kesesakan, yang membentengi hidupnya, yang menggari dia, itu juga yang Allah yang sama juga yang akan membentengi Daud sebagai seorang raja dalam menjalankan tugasnya, tanggung jawabnya memimpin rakyat dan menggembalakan juga mereka. Ya, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Nah, saudaraku, jadi bagaimana seorang raja ini yang menuntun atau yang memohon, yang meminta dan menulis sebuah panduan bagaimana untuk juga sebagai raja tidak bisa berjalan sendirian, ya, bahwa dia juga minta supaya ditopang, ya, di dalam doa khususnya. Saudaraku, karena sekalipun dia sudah sebagai seorang raja, maka tetap ada bagian-bagian atau ada hal di luar daripada kemampuannya, dan itu juga membutuhkan topangan doa. Saudaraku, bahwa ini yang kalau kita lihat dalam pengalamannya sebagai sebelum menjadi raja juga, bagaimana itu yang kita bisa lihat, sampaikan bahwa dalam perjalanan hidup yang sekian tahun
dikejar oleh Saul yang hendak membunuhnya, saudaraku, maka berlari dari satu tempat persembunyian ke tempat persembunyian yang lain. Ya, dan itu yang saya katakan bahwa sekalipun dia sebagai seorang prajurit yang gagah perkasa dan juga dia memiliki pengikut-pengikut ya yang begitu banyak ya, yang sudah terlatih dan tentunya dilatih juga oleh Daud, dan mereka menjadi pahlawan yang hebat, yang gagah perkasa. Tapi toh saudaraku yang terkasih, waktu ada kesempatan juga untuk membunuh Saul, dia tidak melakukannya ya, sampai 2 kali. Bahkan juga yang saya katakan, kalau misalnya dia juga harus berhadapan dengan pasukan Saul, kita dapat katakan juga bahwa secara hitungan, secara logis ya bisa saja pasti juga dia akan mengalami kemenangan, karena di pihaknya ada pahlawan-pahlawan yang gagal menyertai dia, bersama dengan dia yang terlatih dari medan pertempuran ya, saudaraku, bahwa ada begitu banyak latihan-latihan yang dihadapinya ya, saudaraku. Tetapi ketika masa itu datang, ketika saat itu datang untuk membunuh Saul, maka dia tidak melakukannya. Maka ketika dia dikejar oleh Saul, dia lebih memilih untuk mengalah dan tidak menghadapinya ya. Dan saudaraku menyerahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang melihat kesesakannya, yang perhatikan dia dan membelanya. Nah, pada waktu ketika dia juga menjadi raja, saudaraku, menjadi raja, dan kalau kita lihat waktu dia menjadi raja menaklukkan Yerusalem, dan ada begitu banyak daerah-daerah yang ditaklukkan oleh Daud, karena dia seorang prajurit yang gagah perkasa. Dan bahwa kalau kita lihat, saudaraku, bahwa menurut pencatatan yang dicatat oleh kitab Samuel dan Tawarik, ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa yang menyertai dia. Ada Triwira, ada Yoab, ada Asael, ada Abisai, ada Benaya, juga ada yang lain-lainnya. Mereka ini semua adalah orang-orang yang gagah perkasa ya, saudaraku. Tapi sebagai seorang raja juga, bahwa dia tahu persis bahwa saya tidak bisa mengandalkan kekuatan apa yang ada ini ya, sekalipun saya dikelilingi oleh prajurit yang gagah, tetapi pertolongan, kemenangan itu datangnya daripada Tuhan. Dan itu yang dia tuliskan dan dimohonkan kepada rakyatnya, supaya ada topangan doa ya, supaya dia sebagai seorang raja dalam menjalankan tugasnya ditolong oleh Tuhan. Tuhan menjawab pada waktu kesesakan, membentenginya. Saudara, kalau kita lihat juga ada masa-masa ketika orang Filistin datang menyerang, maka dia selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya akan maju menyerang mereka? Saudaraku, maka apa yang Tuhan katakan kepadanya, itu yang dilakukannya, itu yang dikerjakannya. Aku terkasih bahwa ini adalah seorang raja yang menunjukkan satu teladan kerendahan hati yang begitu luar biasa, bahwa dia tidak mengandalkan apa yang ada kepadanya ya, dia tidak mengandalkan bahwa, itu yang saya katakan, bahwa dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan alam semesta. Aku gunung-gunung, bahwa sekalipun dia sudah membangun sesuatu yang sangat tinggi sekali, tetapi apapun juga itu tidak bisa menolongnya, tidak bisa memberikan ketenangan, jaminan, keamanan kepada dia. Hanya Tuhanlah yang merupakan sumber jaminan segala. Dan karena itu dia juga butuh untuk ditopang di dalam doa, karena dengan doa ini maka memohon kepada Tuhan, memohon kepadanya supaya perkenanan Tuhan, campur tangan Tuhan terjadi bagi rupanya dalam setiap apa yang dikerjakannya, dilakukannya, dalam tugas-tugasnya ya, yang begitu berat sebagai seorang pemimpin, baik memimpin umat Israel, menggembalakan mereka, dan juga berperang dan menghadapi musuh yang datang. Dan saudaraku, ini bahwa butuh campur tangan Tuhan, butuh kehadiran Tuhan, butuh supaya Tuhan berperkara. Dan itulah yang ditulis ini, supaya mereka mendoakannya, mereka mendoakan kepada Tuhan supaya Tuhan bekerja ya. Dan saudara, kalau kita perhatikan juga dalam tulisan Paulus juga mengatakan bahwa pertama-tama naikkanlah doa syukur kepada semua orang, kepada para pemimpin, kepada semua orang, supaya mereka mereka menjalankan tugas mereka dengan baik ya, dan seterusnya. Bahwa Paulus meminta kepada semua umat Tuhan supaya kita boleh berdoa, dan juga Paulus meminta juga kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus, dalam segala doa dalam permohonan berdoalah setiap waktu, dan juga kepadaku supaya dikaruniakan keberanian dalam pemberitaan Injil, bahwa semuanya butuh topangan doa supaya Allah turut berkarya
bekerja dalam setiap apa yang mereka lakukan. Bahwa dengan kekuatan kita tidak mampu, dengan kemampuan kita tidak sanggup. Karena itu butuh topangan doa dari umat Tuhan. Nah, saudara aku terkasih bahwa supaya Tuhan berperkara, Tuhan dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat yang kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kurang kencang. Jadi doa mohon kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, kita juga sebagai anak Tuhan, orang yang percaya ya pada hari ini bahwa dimanapun kita berada, kita juga harus terus hidup di dalam doa kita. Kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, minta di tempat daerah di mana kita berada, baik kita terus mohon dan minta kepada Tuhan, berdoa bagi pemerintahan kita, berdoa bagi para pembesar kita, berdoa setiap mereka menjalankan kebijakan supaya campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan ada bagi mereka, khususnya juga di tengah-tengah situasi yang ada pada hari ini, saudaraku yang terkasih, supaya perkenanan Tuhan terus hadir. Dan demikian juga kita berdoa bagi lingkungan di mana kita berada, dan juga kita berdoa juga bagi semua juga hamba-hamba Tuhan, utusan-utusan Tuhan, penatua-penatua, gembala-gembala yang dibawa oleh Tuhan untuk memimpin, melayani, dan menggembalakan umat Tuhan, supaya oleh pertolongan Tuhan juga, kekuatan daripada Tuhan, mereka terus dimampukan untuk boleh menjalankan setiap tugasnya dalam setiap kesesakan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap apapun yang dihadapi, yang mereka gumulkan, Tuhan boleh memberikan pertolongan kepada setiap kehidupan mereka. Bahwa hanya oleh kasih karunia Tuhanlah yang memampukan setiap kehidupan kita, kehidupan mereka semua sebagai utusan Tuhan dan siapa saja untuk boleh melaksanakan setiap tugas ini. Bahwa saudara, perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan dalam segala kesesakan yang dijumpai, yang dihadapi, Tuhan boleh hadir dan memberikan pertolongan, membentengi, ya. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Itu yang tadi saya katakan, sebagaimana Tuhan menolong Yakub dalam segala kesesakannya. Kita tahu Yakub ini, saudaraku yang terkasih, ketika dia telah diberkati oleh Ishak, ya, untuk memperoleh berkat itu, dan dia juga hak kesulungan yang telah diberikan kepadanya oleh Esau, maka selanjutnya ketika Esau menaruh dendam kepada dia dan dia harus jauh dari keluarganya, dari orang tuanya, dan pergi jauh ke rumah mertuanya, ya, ke Laban, ke Mesopotamia sana, saudaraku yang terkasih. Maka di sana dalam segala kesesakan yang dialami, bagaimana dia mulai membangun kehidupannya dari awal, bekerja keras, menjalankan tugasnya, saudaraku terkasih. Maka di sana kita melihat dengan jelas bagaimana pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan ada bagi kehidupannya, bahkan juga setelah sekian tahun lamanya dia di sana, dan Tuhan boleh berkenan memberkati dia, dan ketika dia kembali, dan rasa takutnya yang begitu luar biasa oleh karena dia juga mendengar bahwa Esau juga dalam perjalanan untuk menjumpai dia, sehingga dia harus bergumul dengan Allah semalam-malaman, dan Tuhan berikan kemenangan kepada dia, saudaraku yang terkasih. Maka sebagaimana Allah Yakub yang menyertai, yang menolongnya, maka Allah juga yang sama yang akan menolong dalam setiap kesesakan yang dialami, dalam setiap apa yang dibangun, dijalani oleh setiap pelayan-pelayan Tuhan, oleh setiap hamba-hambanya. Dia juga di sini juga memohon kepada Tuhan atas apa yang dialami oleh Raja Daud pada saat itu, supaya Tuhan memberikan kemenangan kepadanya gitu. Nah, saudaraku, ini yang dimohonkan, ini yang diminta kepada rakyat orang Israel pada saat itu yang dipimpinnya. Saudara, bahwa dia mengajarkan bahwa bukan dengan kekuatan, bukan dengan gagah, sekalipun dia memiliki orang-orang yang hebat, sekalipun dia juga adalah seorang prajurit, tetapi saudara, semua ada batasnya. Semua yang dimiliki ada batasannya, bahwa Tuhanlah yang tidak terbatas, yang mampu, yang sanggup untuk menolongnya, untuk memberikan pertolongan atas setiap apa yang dihadapi, bahkan juga atas setiap kesesakan yang dihadapinya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, juga pada hari ini saudaraku, dimanapun keberadaan kita, kehadiran kita, bahwa doa ini begitu penting sekali untuk kita mulai panjatkan kepada Tuhan, dan kita mulai berdoa. Yang tadi katakan, baik berdoa bagi bangsa kita, berdoa bagi semua yang mereka menjalankan kebijakan, baik ada di eksekutif, legislatif, yudikatif juga, berdoa bagi semua pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, umat Tuhan, bahkan mereka yang ada yang menjalankan tugas panggilannya dimanapun Tuhan taruh di mereka, supaya pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan
penyertaan Tuhan selalu ada bagi kehidupan mereka dalam situasi-situasi yang ada pada hari ini, apapun situasi yang ada apapun juga kesesakan yang Tuhan izinkan mereka hadapi, mereka gumulkan, pertolongan Tuhan ada bagi setiap hidup mereka. Jadi saudara yang terkasih, bahwa kita mau kuatkan setiap langkah kita, hati kita, untuk kita boleh bersama-sama bergandengan tangan dalam doa kita. Bahkan juga saudaraku, di ayat yang terakhir di sini katakan bahwa ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja, jawablah kiranya kami pada waktu kebersuh. Jadi ada suatu permohonan kepada Tuhan supaya Tuhan yang campur tangan dan memberikan pertolongan, memberikan kemenangan kepada raja atas setiap apa yang dia. Demikian juga permohonan kita kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kekuatan, memberikan kemenangan dalam setiap kesesakan, dalam setiap pergumulan yang dihadapi, ya, yang ditanggung oleh setiap hamba-hambanya, oleh setiap pelayan-pelayan, para penatua, umat Tuhan, dan juga memberikan pertolongan kepada pembesar-pembesar, para pemimpin kita. Ya Allah, pertolongan Tuhan, mereka boleh dimampukan menghadapi setiap apa yang harus dihadapi, dan juga setiap apa yang dirancangkan semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi artinya apa? Hadirnya juga kita sebagai umat Tuhan, kita juga yang telah ada di dalam gembalaan di mana kita berada. Tentunya ada topangan doa dari hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, juga dari gembala-gembala yang Tuhan bawa untuk mendoakan umat, memayungi secara rohani. Dan juga sekarang berikutnya berarti juga kita juga ikut bersama-sama mendoakan juga setiap para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya, utusan Tuhan, para penatua, gembala-gembala di mana Tuhan tempatkan, supaya kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, mereka dimampukan dalam menjalankan setiap tugas mereka, dan kemenangan boleh diraih. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita menguatkan setiap hati kita, setiap kehidupan kita, untuk juga terus kuat di dalam doa kita, kuat di dalam setiap apa yang harus kita hadapi. Dan kita tahu juga, berarti juga saya harus menjadi seorang prajurit yang juga berdoa, ya, berdoa dan bersyafaat buat para pemimpin, para pembesar, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, semuanya pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan ada bagi setiap mereka. Puji Tuhan, berkati setiap kehidupan kita saat pagi hari ini. Saya percaya setiap hari ini Tuhan boleh menolong kita, dan Tuhan juga menjawab, memberikan kekuatan dalam setiap doa pergumulan kita. Tuhan boleh menolong setiap kehidupan kita, dan bahkan juga apa menjadi doa setiap kita semua umat Tuhan. Tuhan juga mendengar dan menjadi jawaban. Dan demikian juga setiap doa yang saudara naikkan, serukan kepada Tuhan, untuk siapa saja yang Tuhan taruh dalam hati kita, kita percaya juga Tuhan juga turut bekerja di atasnya. Puji Tuhan, mari kita bersatu dan bahkan bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Firman-Mu datang mengajar setiap kami Tuhan, untuk kami juga sama-sama ya Tuhan, kuat di dalam doa kami ya Tuhan. Untuk kami juga diajarkan untuk mendoakan sesama kami. Mendoakan ya Tuhan para pembesar, mendoakan para pemimpin kami Tuhan. Mendoakan ya Tuhan buat daerah tempat di mana kami berada, untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan bahwa hanya oleh campur tangan Tuhan yang akan mampukan mereka yang ada untuk menjalankan setiap tugas mereka, tanggung jawab mereka ya Tuhan, dengan baik. Dan apa yang dirancangkan, apa yang dikerjakan, apa yang diplaningkan, baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, Tuhan tolong. Dan juga khususnya dalam menghadapi ya Tuhan situasi pandemik ini, Tuhan tolong apa-apa yang menjadi kebijakan, apa-apa Tuhan yang ingin diambil ya Tuhan, untuk ya Tuhan, baik untuk pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ya Tuhan, penanganan pasien yang ya Tuhan yang terinfeksi ya Tuhan, maka semua mereka yang terlibat dalamnya Tuhan campur tangan semuanya terjadi ya Tuhan. Pertolongan Tuhan boleh terjadi ya Tuhan, sehingga semuanya ya Tuhan boleh dapat tertangani. Dan juga dampak yang ditimbulkan, baik dampak ekonomi ya Tuhan, dampak kesehatan, dampak sosial Tuhan, dan usaha kerja keras juga dari pemerintah, satuan gugus tugas bersama pemerintah, kepala daerah, dan para relawan ya Tuhan tolong. Bahkan dalamnya juga Tuhan ada hamba-hamba Tuhan, ada gereja Tuhan, ada umat Tuhan yang juga ikut bersama-sama di dalam kapasitas Tuhan beri kepada mereka di mana mereka berada ya Tuhan tolong, sehingga semuanya boleh ikut bersama-sama bergandengan tangan ya Tuhan, untuk boleh terjadinya pertolongan Tuhan, terjadinya lawatan Tuhan, dan terjadinya kemenangan ya Tuhan atas apa yang dihadapi pada hari ini. Dan juga secara khusus kami berdoa ya Tuhan buat seluruh hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu ya Tuhan, yang Tuhan telah utus, yang Tuhan telah tetapkan, tempatkan untuk melayani di mana Tuhan bawa mereka. Kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemenangan Tuhan,
pembentengan Tuhan ada bagi kehidupan mereka dalam setiap apapun yang mereka hadapi, dalam setiap kesesakan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap tugas tanggung jawab. Mereka boleh berikan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Tuhan juga belum berkati, mencukupkan siapa yang mereka butuhkan semuanya. Tuhan tolong semuanya Tuhan, gereja-gereja semuanya Tuhan tolong ya Tuhan, umat-Mu juga semuanya Tuhan tolong dalam setiap apa yang mereka gumulkan dan setiap apa yang mereka hadapi semuanya. Campur tangan Tuhan, perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan hadir bagi seluruh mereka Tuhan. Terima kasih, kami syukur, kasih umat-Mu jemaat-Mu pada pagi hari ini semuanya. Kami juga dalam pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, kesehatan Tuhan, ada bagi kehidupan kami Tuhan, aktivitas kami Tuhan, tugas tanggung jawab kami, usaha kami dalam rumah tangga, di dalam segala hal, dalam keluarga, di masyarakat ya Tuhan, di keluarga besar kami, di lingkungan kami semuanya. Tuhan boleh menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami syukur Tuhan kepada-Mu pada hari ini. Terima kasih buat hari yang baru, terima kasih buat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita saat pagi hari ini dan shalom.